Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 21 Agustus sampai dengan 25 Agustus 2023. Jadi seperti biasanya, satu video saya akan bahas 6 saham. Ada beberapa video yang saya sudah buat ya. Playlistnya atau podcast linknya ya, itu ada di video deskripsi di bawah ini. Jadi seperti biasanya, saya akan tampilkan langsung untuk grafiknya. Jadi untuk minggu ini saham yang potensial masih melanjutkan kenaikannya ya. Jadi terakhir uptrendnya masih cukup menarik. Kalau mau buy untuk minggu ini itu masih cukup menarik ya. Saya sharekan screen-nya dulu. Yang pertama yang saya bahas adalah untuk ADMR. Jadi untuk ADMR ini kalau kita lihat di sini dia breakout ya. Jadi kalau kita lihat di sini ini sudah pernah saya bahas sebelumnya ya gambarannya garis-garisnya. Ini bentuknya seperti rounding bottom, kemudian ini rounding bottom juga. Kalau mau digabungkan pattern yang besar ya ini seperti cup and handle yang panjang ya, handle-nya ya seperti itu ya. Dan dia sudah berhasil breakout. Ini kan dia testing. Sebenarnya untuk ADMR ini kalau Anda mau buy ini masih cukup menarik ya. Jadi Anda mau buy sekarang boleh atau tunggu di area sekitar 1100-an ya. Kalau dia koreksi berhasil rebound mantul ke atas lagi kita barusan buy boleh aja ya untuk ADMR. Jadi masih cukup menarik. Atau kalau kita mau buy on breakout ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas hanya 1210 ya. Kita boleh buy high sell higher ya istilahnya seperti itu. Target price berikutnya kalau kita lihat di sini bisa ke 1300, kemudian berikutnya 1400 dan 1500. Jadi setiap kelipatan Rp100 ya untuk ADMR. Ini lumayan rapi trading range-nya. Kalau dia breakout ke atas 1200 yang belum punya mau buy silakan, yang sudah punya mau average up silakan. Pasang trade stop-nya atau stop loss-nya di 1100 atau kalau kita lihat di sini ini swing high sebelumnya 1080 ya maksimum stop loss-nya terdekatnya. Nah, kalau yang mau buy on weakness di bawah, Anda bisa buy on weakness di MA20-nya sekitar area 1000 sampai dengan 1020 ya. Jadi kalau turun jangan langsung buy. Buy on weakness itu turun kita tunggu rebound mantul ke atas higher high kita barusan buy ya hari high yang sebelumnya ya seperti itu. Jadi kita jangan langsung buy. Jadi tunggu breakout atau rebound ke atas kita barusan buy menjelang penutupan atau besok paginya ya seperti itu ya. Nah di sini kalau nggak dikasih buy weakness di bawah ya buy high sell higher. Tapi cukup untuk ADMR masih cukup menarik apalagi kalau kita lihat volumenya dia naik ya seperti itu ya nanjak ya seperti itu ya. Mudah-mudahan lancar. Berikutnya untuk Excel. Excel ini terus terang saya nggak punya. Sebelumnya saya sudah punya ada profit saya jual ya. Saya belum buyback, tapi saya alihkan ke Telkom. Malah Telkom saya average up lagi ya seperti itu ya. Telkom masih belum naik, masih di bawah ya seperti itu ya. Tapi Excel ini uptrendnya masih cukup menarik. Kalau mau buy masih nggak ketinggalan. Mau buy high sell higher silahkan ya seperti itu ya masih menarik. Atau kalau misalnya takut Pak Sunar saya tunggu aja di MA20-nya lagi boleh. Kadang kalau tunggu di MA20-nya itu nggak mesti dipotong dari atas ke bawah ya. Kadang-kadang hampir kemudian nyentuh dia rebound kalau dia higher high ya seperti ini kan dia hampir memotong tapi nggak jadi. Kemudian menjelang penutupan dia berhasil higher high atau besok paginya dia higher high ya kita buy ya seperti itu ya. Strateginya selama dia MA20-nya mengarah ke atas apalagi harganya masih di atas MA20-nya itu masih menarik untuk buy. Jadi jangan melakukan ketinggian. Kalau misalnya saya sarankan buy itu berarti uptrendnya masih bagus. Tapi kalau tiba-tiba turun, bukan berarti saya menyesatkan, enggak. Karena saya nggak bisa mengatur harga saham di pasar saham. Bukan berarti saya menyalahkan marketnya, enggak ya. Karena kalau Anda buy dimanapun juga, entah itu buy di tengah, di bawah, ataupun di atas, setelah Anda beli, itu bisa aja tiba-tiba turun ya. Ya nggak ada yang tahu pasti ya. Kalau Anda sudah tahu pasti, Anda pasti jadi orang yang terkaya di dunia. Bukan di Surabaya, bukan di Jakarta, bukan di Indonesia, tapi terkaya di dunia karena Anda bisa tahu pasti kapan naiknya, kapan turunnya, apalagi pasti angkanya di mana Anda tahu ya. Terus kemudian koreksi Anda tunggu di mana, pastinya nanti balik lagi ke mana gitu ya. Ya Anda sudah terkaya terkaya di dunia, bukan di Indonesia, di dunia pasti ya. Tiap hari cuan, tiap menit cuan ya seperti itu ya. Eh, kita lihat di sini ini target price berikutnya di 2530 kemudian 2700 sampai dengan 2770-an ya. Kalau target price berikutnya ya 2870 ya setelah 2700. Jadi di sini ada garis-garis yang Anda bisa ikutin ya. Trading itu sebenarnya mudah. Kalau ada acuannya di mana kita pasang trading stop-nya, di mana kita pasang stop loss-nya. Jadi trading stop-nya Anda bisa pakai di acuan 2310 atau di MA20-nya ya kalau agak jauh ya. Seperti itu ya. Jadi selama bertahan di atas MA20-nya sebenarnya untuk Excel ini masih ada peluang untuk breakout ke atas 2530 ya. Atau bahkan untuk Excel ini apakah peluang ke 3000-an lagi Pak Sunar? Ada. Semua peluang ada ya seperti itu ya.
Kalau kita perhatikan ya, ini Excel ini selama dia bertahan di atas 2.300, dia uptrend-nya masih bisa ke 3.000-an ya. Ini berapa kali ya saya gambarkan di sini ya. Nah, ini 2020 waktu COVID ya. Kemudian dia recovery, dia bisa balik ke 3.000-an. Turun lagi, dia balik lagi ya. Turun lagi, dia balik lagi ya. Nah, di sini turun di bawah 3.000 ya. Dia berhasil ribuan lagi di atas 2310, dia berhasil paling tidak targetnya 2.700-an dikasih ya. Jadi ini masih ada peluang 2.700-an, 2.700 sama dengan 2.770 ya di sini ya. Masih cukup menarik. Jangan takut ketinggian atau ketinggalan ya. Kalau kita lihat ini dari trennya ini sudah breakout ya, sudah mulai uptrend di sini ya. Kalau mau buy silakan, buy-nya bertahap aja. Kalau naik kita tambah lagi atau average up. Tapi kalau turun jangan di average down ya. Kurang lebih cukup untuk Excel. Berikutnya untuk SGER seger ya. Mungkin ada yang bertanya sebelumnya, Pak Sunar, SGER kok jarang dibahas di YouTube ya? Apakah nggak direkomendasikan sebelumnya ya seperti itu ya? Sebenarnya untuk SGER ya, kalau yang ngikutin saya, kalau ikutin beli alat ya, jadi saya itu ada tools berbayar, tapi berbayarnya itu murah, nggak mahal sih ya. Memang nggak tujuannya memang nggak con banyak ya. Ini tools yang namanya Sunar Saham Live Alert ini di Telegram. Dia sifatnya real time. Dia akan memberikan signal terhadap saham-saham yang potensial untuk buy ya. Ketika dia breakout dari price tertentu ya berdasarkan momentumnya. Kalau momentumnya ada kenaikan, konfirmasi dengan price dan volumenya, dia mengirimkan signal yang real time. Dan kalau kita lihat di sini untuk signal SGR sebentar, oh salah ya, SGR. Nah di sini ini untuk live alertnya sudah ada. eh, ini kalau kita lihat ya, sebenarnya awal-awal sudah mulai dari ya kita kayak itu mulai dari awal bulan lah, mulai 1 Agustus itu mulai dari average up kalau dia naik ke atas 600. Terakhir pun hari Jumat itu masih ada signal untuk buy SGR naik ke atas 1.100 kita buy. Ini real time ya. Jadi 929 itu kalau Anda cek di trading history-nya untuk harganya ya untuk SGR ini kurang lebih 928 atau 929 nah. Waktu di sebagai barat ya. Dia breakout ke atas 1.100 itu apa botnya akan mengirimkan signal real time seperti itu untuk buy ya. Jadi ini sudah beberapa kali sebenarnya ya. Memang kenapa nggak saya bahas di YouTube video karena bukannya saya nggak mau bahas karena sudah terlalu banyak saham-saham yang saya bahas ya seperti itu ya. Jadi yang nggak saya bahas itu bukan berarti jelek, enggak ya. Ada yang bagus. Ini sudah ada di live alert saya. Ini yang berbayar ya. Memang saya bagikan free juga, tapi yang free itu nggak real time, nggak update setiap waktu, nggak update setiap saat ya. Kadang-kadang memang delay. Kalau saya lagi ada waktu, saya screenshot yang dari yang berbayar ini saya bagikan free juga ya seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat sini, ini yang free saya bagikan di Sunar Saham Alert ya di Telegram. Linknya ada di video deskripsi di bawah ini juga ya. Yang berbayar memang ini yang real time, tapi dia lumayan murah sih ya, 720.000 per tahun. Sebelumnya hanya 520.000, tapi ada kenaikannya. Karena sudah saya kasih promo 6 bulan ya. Harga sebenarnya itu sekitar 720.000 lah. Kalau dihitung per hari itu hanya nggak sampai 2.000 ya, seperti itu ya. 1.800 lebih. Masih murah sebenarnya ya. 720.000 itu per tahun ya. Jadi per bulannya hanya 60.000. Dia akan memberikan signal real time. Kalau saatnya buy untuk buy ya, Anda boleh tambah lagi atau average up. Ya, seperti itu ya. Itu salah satu tools yang saya kembangkan. Um, Semoga bermanfaat karena yang ikutan tools itu yang sharingnya ya beberapa di antaranya dia mengatakan ya sangat bermanfaat karena kadang-kadang kita nggak sempat pantau saham ya kita sibuk kerjaan seperti itu ya. Kalau ada alert kan dia tahu oh ini ada alert oh kita boleh buy ya seperti itu ya. Jadi kurang lebih cukup. Kembali lagi ke pembahasannya. Jadi nggak semuanya berbayar, enggak. Saya ada bagikan free juga untuk Sunar Saham Super Free, Sunar Saham Super Seed itu saya bagikan free. Itu tools yang luar biasa ya, free ya saya bagikan ya untuk menentukan stock pick Anda sendiri ya seperti itu ya. Jadi nggak perlu beli rekomendasi saham, Anda bisa tentukan sendiri berdasarkan Sunar Saham Super Seed ya. Eh, atau analisa di saham saya di video di YouTube ya juga bisa kan free juga ya. Jadi nggak semuanya saya berbayar, enggak. Yang berbayar memang ya karena ada maintenance servernya, pemeliharaannya dan lain-lain ya. Jadi ya berbayar seperti itu ya. Uh, Oke, berikutnya untuk Pegas. Oh, bentar. Segernya bukan belum saya bahas ya, sampai langsung skip. Nah, di sini kalau kita lihat ini swing high sebelumnya ya. Ini bisa kita pakai acuan untuk
trailing stopnya atau stop lossnya. Jadi untuk yang punya seger, kalau dia turun di bawah 1050 lebih baik Anda jual dulu ya. 50% paling tidak atau jual dulu semuanya boleh ya kalau turun di bawah 1050. Nah, ini sebenarnya dia akan menguji resistennya di 1300 dan ini masih bisa naik lagi ke swing high sebelumnya di sini ya. Kalau kita lihat di sini di area 1645 ya. Nah, jadi seger ini saya bahas karena ada yang komplain ke saya, Pak Sunar kok nggak pernah bahas di YouTube sih segernya apakah jelek atau enggak. Sebenarnya enggak juga ya sebenarnya itu ya. Karena terlalu banyak ya saya nggak sempat bahas atau ya terlalu banyak nanti ya gimana bahasnya tambah bingung ya. Ini trading range-nya lumayan menarik ya 1050 sampai 1300. Selama dia bertahan di atas 1050 dia akan menguji untuk breakout ke atas 1300 dengan target price-nya di 165. Apakah kalau buy sekarang ketinggian Pak Sunar itu relatif ya. Kalau Anda lihatnya dari bawah ya ini memang ketinggian, nggak pernah koreksi ya. Koreksi pun sedikit banget ya. Nah, kalau lihat dari atas ya ini masih ada targetnya ke 1645, bahkan kalau kita lihat di all time high-nya 1870-an ya seperti itu ya. 1870 lebihan seperti itu. Nah, ini untuk SGR ada apa Pak Suntar kok naik terus? Em, saya nggak tahu apakah digoreng bandar atau enggaknya. Yang penting di sini saya fokusnya ke pergerakan harga sahamnya. Stop loss maksimum ya. Jangan lupa kalau dia turun di bawahnya 935 Anda jual dulu semuanya. Itu kalau stop loss maksimumnya ya. Memang agak jauh. Yang terdekat stop loss-nya di 1050. Agak jauh juga sih, tapi kan dia fluktuasinya tinggi ya seperti itu ya. Jadi kalau turun di bawah 1050 untuk seger, jangan lupa kurangi posisi atau jual dulu semuanya juga boleh. Nanti kalau dia breakout lagi ya kita buyback ya seperti itu ya. Kalau mau buy sekarang ya boleh aja buy high sell higher, naik ke atas 1300 tambah lagi atau average up boleh ya seperti itu ya. Untuk SGR cukup menarik masih an. Berikutnya untuk Pegas. Pegas kalau kita lihat ini masih menarik ya. Saya masih hold untuk Pegas, tapi saya belum average up. Rencana saya nanti kalau average up tunggu kalau dia naik ke atas 1545 ya. Angka favorit saya untuk Pegas. Karena kalau kita mundur ke belakang ya 1545 ini benar kalau kita lihat di sini saya kotakin aja. Eh, Nanti kalau dia naik ke atas 1545 saya average up ya. Jadi saya sudah buy di bawah ya. Saya sudah ajakin juga di grup kecil saya. Sebenarnya bukan ajakin lah ya. Saya share buy dan saya ya seperti itu ya. Eh, karena sebelumnya sudah lama sih ada yang nyindir saya. Pak Sunar itu cuma ngomong doang-doang seperti itu ya. Buat YouTube apa video, tapi dia sendiri nggak pernah buy ya seperti itu. Karena nggak semua saham yang saya bahas itu saya buy ya. Kalau semua yang saya bahas saya buy, waduh saya pas pusing nanti ya seperti itu ya. Ya, bukan berarti yang nggak saya bahas itu jelek juga nggak berarti seperti itu. Bukan berarti yang saya bahas tapi nggak saya buy jelek nggak juga. Ini kalau dia naik ke atas 1545 untuk Pegas dia malah keluar dari bearish trend-nya malah bagus ya. Ada kemungkinan untuk breakout ke atas 1640 dengan targetnya 1800 atau bahkan bisa breakout ke 2000 ya. Sebelumnya susah banget untuk breakout. Jadi ini rounding bottom besar ya. Kalau dia breakout ke atas selama dia bertahan di atasnya MA20-nya masih cukup menarik. Yang mau buy a weakness Anda bisa tunggu di MA20-nya. Kalau terlalu jauh ya Anda tunggu aja di 1430 ya. Artinya kalau 1430 itu kalau dia ditembus dari atas ke bawah, kemudian dia berhasil rebound mantul ke atas, di sanalah kesempatan kita untuk buy. Ini buy weakness. Tapi kalau nggak dikasih, kita boleh buy high, sell higher ya. Naik ke atas 1495, kita buy. Naik lagi ke atas 1515, kita average up ya. Breakout ke atas 1545, tambah lagi, targetnya di sekitar area 1640 sampai dengan 1745 ya. Seperti itu. Jadi untuk Pegas ini masih cukup menarik. Jangan takut ketinggian atau ketinggalan ya seperti itu ya. Yang penting di sini adalah kita tetap pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya ya. Kurang lebih cukup ya untuk Pegas. Oke, berikutnya untuk Adaro. Adaro kalau kita perhatikan di sini ini masih cukup menarik ya. Terakhir ada yang tanya ke saya, Pak Sunar, harga update harga batu bara di mana sih? Biasanya di investing.com ya seperti itu ya, harga update batu bara atau di program sekuritas itu biasanya ada update harga komoditis ya seperti itu ya. Nah, saya selalu menyarankan ya, jangan salah paham, bukannya harga batu bara itu nggak penting. Tapi kalau Anda trading saham batu bara, saya lebih cenderungan itu fokusnya ke harga sahamnya saja. Jangan fokusnya ke harga batu baranya. Karena nggak semuanya sama treatmentnya. Ya, seperti itu ya. Ada yang harga batu baranya masih lesu, dia sahamnya malah naik-naik terus ya. Malah ada harga saham batu baranya masih lesu, sahamnya ARB, yang lainnya masih lesu juga, tapi nggak sampai turun drastis ya. Jadi tergantung juga yang mana. Jangan sampai Anda itu nggak fokus tradingnya di saham batu bara, terus lihatnya harga saham batu bara. Kalau Anda mau
lihat harga satu saham batu bara boleh aja sebagai acuan, tapi tetap fokusnya di harga sahamnya seperti itu ya. Karena Anda tradingnya di sahamnya, bukan di komoditasnya. Kecuali kalau Anda trading di komoditasnya, ya Anda lihatnya di harga komoditasnya, karena Anda tradingnya di sana. Tapi jangan salah paham, berarti nggak penting seperti itu ya. Karena sebelumnya ada menyerang di komentar, ada yang bilang, yuk, kalau trading harga saham batu bara, ya lihat harga batu baranya, Pak Sunar, acuannya. Ya, ya benar sih, nggak salah. Tapi apa salahnya kalau saya fokusnya hanya ke harga sahamnya aja? Karena memang pasang trailing stopnya atau stop lossnya kan di harga sahamnya, bukan di harga batu baranya ya, seperti itu ya. Kan nggak matching nanti. Belum tentu juga kalau harga sahamnya itu naik, harga batu baranya mesti selalu naik. Kan enggak. Ya. Ada yang harga batu baranya malah turun, harga sahamnya naik tinggi. Malah tiap hari higher high terus ya. Ya, seperti itu ya. Ya, fokusnya di sana aja. Adaro saya masih punya. Jadi saham batubara itu saya punya Adaro dan PTBA. Ya, seperti itu ya. PTBA saya belum jual karena loss-nya masih sedikit, belum kena stop loss. Nanti kalau dia naik ke atas 2.600 untuk Adaro, Anda mau tambah lagi atau average up silakan ya. Pakai price berikutnya di 2.800 dan 3.000. Saya nggak tahu apakah dia naik laporan keuangannya bagus atau aksi korporasi dan lain-lain. Saya nggak cek, Anda bisa cek sendiri ya. Kalau yang tahu tulis di kolom komentar. Laporan keuangannya bagaimana Mas Sunar? Saya belum cek terus terang aja. Saya fokusnya di harga sahamnya aja. Kalau dia selama bertahan di atas 2.400, menurut saya Adaro ini masih cukup menarik. Mau buy sekarang boleh, tunggu di area 2.400 juga boleh. Ini saya kasih kotak aja ya. Jadi 2.400 atau 2.200 yang paling bawah sendiri lah ya. Tapi kalau di bawah 2.200, saya nggak menyarankan untuk buy weakness karena kalau sudah turun lagi di bawah 2.200 itu masih tambah resikonya makin dalam ya untuk Adaro. Bisa turun di bawah 2.000. Jadi buy weakness itu bukan tangkap pisau jatuh, enggak. Tunggu dia berhasil rebound, mantul ke atas, kita barusan buy. Kalau buy weakness nggak dikasih, ya kita buy high sell higher aja. Naik ke atas 2560, kita buy. Ya, naik lagi, kita tambah lagi average up. Memang dia menjengkelkan ya Pak Sunar. Sudah higher high ya kalau kita lihat minggu lalu ya. Hari Kamis higher high, hari Jumat higher high. Tapi kok kadang-kadang turun lagi. Malah dia itu aneh Pak Sunar. Higher high dia yang terakhir dia lower low. Tapi selama closingnya dia itu masih menarik ya, masih di atasnya 2.400, ya masih hold ya. Ya masih harus sabar ya. Memang slow ya. Atau bahasa gaulnya itu woles saja ya. Seperti itu ya. Yang penting disiplin juga. Kalau turun ya kita pasang stop loss-nya. Jangan lupa ya. Oke, kurang lebih cukup. Berikutnya auto. Nah, sebelumnya kan ada yang tanya auto sahamnya gimana Pak Sunar? Karena sebelumnya saya ketinggalan, belum buy, atau yang sudah jual, atau yang sudah punya bagaimana? Kalau sudah punya untuk auto ini, jangan lupa pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya di low-nya terakhir, swing-nya 3.060 ya. Ini saya kasih garisnya aja. Kalau turun di bawah 3.060, Anda jual, turun lagi di bawahnya ini, Anda harus let it go ya. 2860. Jadi Anda harus tahu menyanyikan lagu Frozen ya, Let It Go ya seperti itu ya. Kalau turun banyak 2860 maksimum. Nah, stop loss terdekatnya 3060 atau trailing stopnya ya. Nah, ini juga kesempatan untuk buy on weakness. Jadi buy on weakness itu bisa aja di MA20-nya. Selama uptrend-nya itu arahnya MA20-nya mengarah ke atas, kalaupun turun arahnya tapi nggak tajam arahnya ya, nggak langsung menukik tajam ya. Dia melandai. Itu kalau dia berhasil ditutup di atas MA20-nya, kesempatan untuk buy on weakness. Jangan takut ketinggian atau ketinggalan selama volumenya dia masih mendukung ya. Memang saya perlu ingatkan volumenya untuk auto ini bisa tiba-tiba hilang ya. Jadi hati-hati ya. Dia naik tinggi, rebound, volumenya naik, bisa berikutnya dia hilang ya. Seperti ini ya. Dia naik volume tinggi, kemudian berikutnya lagi dia volumenya hilang. Naik lagi dia volumenya hilang. Ya seperti itu ya. Jadi volume itu nggak selalu bisa pakai acuan untuk konfirmasi. Ada beberapa saham itu yang aneh. Anehnya kalau dia higher high, ya kan, volumenya malah turun ya. Padahal trennya dia masih naik. Makanya saya itu fokusnya selalu di price action-nya. Jadi bukan volume action. Volume itu biasanya untuk konfirmasi kalau dia breakout aja ya, seperti itu ya. Atau kalau dia masih oke lah likuiditasnya ya, kita masih stay ya. Kalau dia mulai turun-turun terus, bahkan dia turun di rata-rata volume 20 harinya ya, kita harus waspada. Tapi selama volume 20 harinya dia masih oke ya, kita masih boleh trading di saham tersebut ya. Jadi volume itu sebagai acuan kedua. Bukan berarti nggak penting ya, jangan salah paham ya. Nggak. Fokusnya tetap di price-nya. Ya, kalau breakout ya kita buy. Ya, contoh gampangnya seperti ini aja ya. Dia berhasil naik koreksi ya, selama koreksinya masih wajar ya kita masih hold. Nah, di sini contohnya di sini dia volumenya naik tinggi ya. Kemudian besoknya dia lemes lagi, volumenya cenderung turun jauh di bawah 50%. Tapi kan uptrendnya masih bagus. Tahu dari mana?
MA20-nya masih mengarah ke atas. Harganya masih di atas MA20-nya. Dia masih menguji resisten sebelumnya di sini. Ini resisten sebelumnya di swing high-nya 5 Juli di 2870. Ya dia breakout ya kita tambah lagi. Kadang-kadang kalau dia breakout nggak selalu volumenya naik di atas MA5-nya atau MA berapa gitu ya. Volume rata-rata 5 hari atau 20 hari enggak. Dia malah lesu ya. Naiknya sedikit dari sebelumnya. Masih kalah dengan sebelumnya di sini. Jadi fokusnya tetap di price-nya ya seperti itu ya. Saya nggak menyalahkan kalau Anda mau fokus di volumenya, enggak. Semua tergantung style masing-masing. Cuma saya di sini fokusnya ke price-nya, trend-nya, momentumnya juga masih memungkinkan untuk buy on weakness. Tapi kalau turun di bawah 3060, jangan lupa pasang stop loss. Pasangnya bertahap aja. 50% di 3060, kalau dia turun kita jual, atau berikutnya lagi di 2860. Ada yang nggak paham, maksudnya pasang stop loss bertahap itu apa maksudnya 50%. Misalnya Anda belinya 100 lot, kalau dia turun di bayar 3060, Anda pasang automatic order, jual 50%-nya, berarti jual 50 lot. Sisanya 50 lot itu turun di bayar 2860, Anda jual dulu semuanya. Sisanya yang 50% itu. Jadi turun jangan di every stone, ya seperti itu ya. Pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Saya nggak menyarankan every stone, ya. Walaupun fundamentalnya bagus, seperti saham yang BBCA atau BBRI ya, eh, saya nggak menyarankan juga. Yang penting realistis aja, ya seperti itu. Karena ada saham yang dulunya itu dia itu big caps, blue chip, nomor 9 di masa kejayaannya itu dia harganya di atas 5.000 ya, sampai 6 ribuan dia pernah. Ada pernah juga yang bilang ke saya, saham ini kalau turun di bawah 5.000, saya mau gadekan sertifikat, mau hajar semua. Bahaya seperti itu ya. Saya masih ingat ya waktu dulu di grup saya seperti itu ya. Nah, nyatanya saham tersebut dia turun sampai sekarang pun ya naik di atas 2.000 susah banget. Dia big caps di masa kejayaannya sebelumnya ya. Big caps nomor 9 blue chip BUMN lagi ya. Dulu BUMN kan selalu acuannya punya negara nggak mungkin bangkrut ya, nggak mungkin bagus apa nggak mungkin jelek. Buktinya loh BUMN loh dia ada yang memberikan obligasi kuponnya gagal bayar ya seperti itu ya. Dan ada juga katanya indikasi eh, bukan hanya kuponnya, mungkin kalau nggak ada talangan dana dia pokoknya nggak bisa bayar seperti itu ya. Bahkan ada tunggakan eh, supplier-supplier yang belum dibayar juga ya seperti itu ya. Ya bukan berarti menjadikan BUMN tidak, karena itu kenyataannya seperti itu. Jadi yang perlu kita perhatikan, utang dari BUMN itu bukan utang dari negara. Walaupun BUMN itu mayoritasnya punya negara ya, keputusan di negara. Tapi kalau utangnya BUMN itu bukan utang pemerintah, bukan utang negara. Jadi yang itu yang harus kita pahami. Kemungkinan gagal bayar ada seperti itu ya. Bangkrut kemungkinan ada nggak? Ada. Ya secara gampangnya aja yang kita tahu lah GIAA itu ya, yang ditolong negara itu ya, akhirnya diselamatkan ya. Tapi ya masih sekarang masih dalam perbaikan ya seperti itu ya. Mudah-mudahan dia lancar naik ke atas seperti itu ya. Tapi memang sahamnya nggak pernah saya bahas ya GIAA ya. Ya hindari dulu lah. Walaupun terakhir dia ada perbaikan profitnya, tapi ya saya sih masih wait and see. Nantilah 1 tahun atau 2 tahun ke depan ya seperti itu ya. Jadi kita tuh jangan terlalu kaku ya seperti itu ya. Apa yang sebelumnya bagus belum tentu akan bagus, apa yang sebelumnya jelek belum tentu jelek. Ya kurang lebih cukup ya. Jangan lupa untuk nonton video yang lainnya. Playlistnya ada di video deskripsi di bawah ini. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian, tetap semangat.